konsep pendidikan budaya Jawa pada zaman dulu sebenarnya maju sebenarnya. Karena semua orang yang penting dia punya niat belajar, dia bisa belajar. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan walaupun punya niat belajar, kalau nggak punya duit kan nggak bisa belajar. Ini yang diajarkan. Terus tadi ada tradisi itu seni Jawa. Sehingga seni Jawa itu banyak diajarkan di pondok pesantren. Setelah seni terus jaga raga. Ya, jaga raga itu apa? Jaga raga itu meliputi ilmu pengobatan, mengobati, dan ilmu bela diri. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ketika kita bicara tentang konsep pendidikan dalam budaya Jawa atau budaya Nusantara, kita akan banyak mengenal konsep mandala, konsep cantrik. Untuk saat ini konsep mandala sudah seperti terlupakan, karena tidak ada yang mencoba menggunakan konsep itu. Ketika kita lihat dunia pendidikan kita, mulai dari sekolah dasar, terus sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi, ini kalau kita lihat tidak lagi menggunakan konsep pendidikan dalam budaya Jawa. Banyaknya mata pelajaran yang membebani otak anak-anak kecil gitu, otak anak-anak kita. Mata pelajaran yang banyak, terus dibebani dengan berbagai harus hafalan-hafalan. Bahkan ketika gurunya ini berhalangan hadir, itu nanti ketua kelas harus mencatat, ya. Ini dan siswa harus menghafalkan. Ini tentunya sangat membebani otak anak-anak kita. Nah, konsep pendidikan ini kurang kurang tahu ya, ini sebenarnya konsep dari mana. Kalau konsep pendidikan di Eropa yang akhir-akhir ini juga tidak seperti itu. Nah, kita akan kaji sebenarnya hal ini. Nah, sementara ada kalau nama besarnya ini seperti halnya konsep pendidikan budaya Jawa. Kalau tadi konsep mandala sudah tidak lagi banyak yang tidak dipakai. Nah, saat ini ada yang masih tersisa, yaitu konsep pondok pesantren. Nah, akan kita bahas ya tentang pondok pesantren. Ini memang konsep pendidikan budaya Jawa. Sehingga seharusnya pondok pesantren ini ya mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa. Karena ini konsep pendidikan dalam budaya Jawa. Pondok pesantren bukanlah konsep pendidikan dari Arab. Nah, akan kita bahas hal itu. Ya, sehingga ini di studio di Sanggar Budaya Raket Prasojo. Ya. Ini
biasanya ada Mas Anton sama Mas Hadi. Mas Hadi sedang ada kegiatan keluarga, selamatan meninggalnya simbahnya dari istrinya. Nah, ini tinggal Mas Anton ini ya. Mas Anton memilih tema ini. Pondok pesantren seharusnya mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa. Mas Anton, apa yang mau ditanyakan ini? Rahayu Romo. Nggih, rahayu. Mengenai pondok pesantren seharusnya mengajarkan budaya Jawa. Nggih. Konsep apa saja yang ada di dalam budaya Jawa itu, bisa tahap-tahapannya apa aja? Nggih. Pondok pesantren ini memang konsep pendidikan dalam budaya Jawa. Pondok pesantren tidak ditemukan dan bukan konsep pendidikan dari Arab. Walaupun saat ini kalau kita lihat banyak sekali papan namanya di depan gedungnya ini tertulis pondok pesantren titik-titik dengan bahasa Arabnya. Tetapi pondok pesantren merupakan konsep pendidikan dalam budaya Jawa, bukan konsep pendidikan dari budaya Arab. Pondok pesantren itu kan dari kata pondok dan santri. Pondok ini bahasa Jawa. Nah, Mas Anton yang pernah belajar banyak tentang ajaran dan budaya Arab tentunya tahu betul di dalam bahasa Arab kan tidak ditemukan kata pondok, karena pondok ini memang dari bahasa Jawa. Pondok itu artinya adalah rumah utama. Pondok itu kalau dalam budaya Jawa itu kan ada pondok, rumah utama, dan ada gandok. Kalau gandok ini rumah bukan rumah utama, sehingga ada istilah gandok kiwo, ada gandok tengen, misalnya rumah pendamping. Gandok biasanya dipakai untuk untuk dapur ya, dapur, dan juga untuk penyimpanan bahan-bahan makanan. Bukan teras ya? Kalau pondok juga bukan teras. Kalau teras itu gandok itu rumah samping. Biasanya untuk dapur atau untuk menyimpan bahan-bahan makanan ya. Ini gandok kiwo, gandok tengen ya. Terus kalau petani kadang-kadang dulu ya, ini kadang-kadang gandok tengen itu dipakai untuk menyimpan untuk dapur dan bahan makanan. Nah, kalau gandok kiwo ini biasanya dipakai untuk ini untuk tempat ternak. Entah itu ayam, entah itu sapi, entah itu kambing. Dulu seperti itu gitu loh. Memang akhir-akhir ini ada jarak ya. Iya, ada jarak ya. Cuman akhir-akhir ini oleh pemerintah itu kan diberi edukasi masyarakat kita. Kalau untuk kandang ternak ini supaya ada jarak, terutama sapi sama kambing ya. Nah, kalau gandok kiwo dulu itu paling banyak itu kan untuk ayam. Ayam itu kan nggak begitu bau ya. Pokoknya dia bersih dengan kotoran ayamnya itu kan disapu tiap pagi kan nggak begitu bau ya. Nah, kalau kandang sapi atau kandang kambing ini memang ada jarak. Nah, kalau gandok tengen itu biasanya untuk dapur ya. Rata-rata gandok tengen ini untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Kalau dapur seringkali di belakang malahan. Ya juga istilahnya gandok juga. Gandok wingking. Ini untuk dapur.
Sehingga di dalam konteks budaya Jawa, istri ini seringkali dikatakan konco wingking. Nah, konsep konco wingking bukan merendahkan perempuan, tetapi memberi hak prerogatif, memberi hak kuasa pada istri untuk mengelola di belakang. Sehingga ketika sang suami ini sampai mencampuri urusan istri di belakang, ini si suami akan mendapatkan predikat negatif, yaitu wong lanang cupar. Sehingga kembali ke istilah pondok tadi, pondok adalah rumah utama. Rumah utama untuk apa? Untuk menerima tamu, untuk mendidik anak-anaknya, ya, untuk pendidikan keluarga itu di pondok. Pondok itu dari bahasa Jawa. Terus santri ini dari bahasa Jawa juga, dari kata cantrik, pengabdian. Sehingga ketika bicara cantrik itu dulu kan merupakan di padepokan. Padepokan dari kata depok. Depok itu depok itu kan apa namanya? Kita belajar, kita depok itu kan biasanya nun sewu, mohon maaf ya. Saya contoh saya gurunya. Nah, Mas Anton duduk di situ kan artinya mendedepok, mendekat pada sang guru, siap terima perintah, siap dimarahi. Nah, namanya guru itu kan ya kadang-kadang yang memerintah. Nah, memerintah itu kalau kadang ada yang kurang tepat kan kadang-kadang dimarahi, bukan diam saja. Ketika seorang guru melihat muridnya salah, diam saja ya bukan guru yang baik. Sehingga namanya murid ini depok, di padepokan. Nah, sang murid disebut cantrik atau nyantrik. Untuk apa? Belajar. Namanya belajar kan kadang diperintah. Oh, kamu harus begini. Belajar kan diperintah untuk melaksanakan ini. Oh, kamu harus puasa. Ya. Nah, ketika melakukan perintah gurunya tadi ada yang kurang benar, nah biasanya namanya murid belajar kan kadang-kadang kan tidak langsung paham apa yang dimaksud gurunya. Apalagi dalam konsep pendidikan Jawa itu ketika sang guru memberikan pembelajaran itu kan tidak vulgar, tapi dengan sasmito. Nah, kadang-kala dari sekian siswa itu kan ono sing memang sang murid itu kadang-kala ada yang memang cerdas ya, lantip ing panggraita. Ada juga siswa itu panggraitane landhep dengkul. Nah, kalau sang siswa tadi panggraitane landhep dengkul, otomatis pasti salah apa yang diperintahkan gurunya. Otomatis sang guru juga sekali waktu harus memarahi. Sehingga saya sangat menyayangkan ketika ada orang mengatakan, loh Pak Trimo itu saya anggap guru kok saya dimarahi. Loh, karena seharusnya karena menganggap guru itu seharusnya mau dimarahi, berarti ada yang kurang tepat. Mau menganggap guru kok dimarahi tidak mau, ya, itu kan namanya juga kurang tepat. Itu namanya. Ada kelas-kelasan. Oh iya, biasanya ketika bicara cantrik memang ada kelasnya. Pertama cantrik biasa, setelah itu kalau cantrik tadi sudah ada kelasnya, dalam konsep Jawa itu cantrik, terus putut. Putut itu di atasnya jangga, di atasnya cantrik. Setelah putut, cantrik, putut, janggan. Janggan ini bisa dikatakan satu kelas di bawah resi. Sehingga bahkan seringkali yang sudah mendapatkan predikat janggan itu seringkali mewakili gurunya mengajari ke putut dan cantrik. Ngajarin yang junior. Ya, junior. Nah, ini konsep pendidikan pondok Jawa. Pesantren. Pesantren. Dari kata pondok dan santri. Santri dari kata cantrik. Yang paling banyak cantrik biasanya. Karena cantrik untuk naik kelas ke putut ini kan lewat penyaringan. Makanya taruhlah cantrik itu 100 orang gitu loh.
Yang naik ke putut paling banter kan cuman 20 atau bahkan cuman 10. Karena memang tidak gampang tuh naik ke putut. Nah, dari putut ke janggan semakin kecil paling cuma 5. Itu yang diajarkan itu bidang faknya apa? Nah, yang diajarkan biasanya tentang budaya Jawa, tentang ajaran Jawa. Contohnya apa? Nah, budaya Jawa itu meliputi kemarin itu kan sudah kita sampaikan. Jadi ketika kita bicara Jawa itu kan kita bicara 3 hal. Yang pertama adalah jiwa Jawa atau spirit of Java. Nomor 2 budaya Jawa. Nah, budaya Jawa ini meliputi apa? Adat dan tradisi. Oh, mohon maaf, pertama itu bahasa dan sastra dulu. Bahasa dan sastra. Jadi budaya Jawa itu kan 5 ya. Pertama itu bahasa dan sastra. Nomor 2 adat dan tradisi. Nomor 3 itu seni. Nomor 4 ini adalah jaga raga. Nomor 5 adalah falsafah dan spiritual. Nah, falsafah dan spiritual ini adalah spiritual culture, budaya spiritual. Ini ajaran Jawa, ajaran-ajaran kebaikan. Sehingga ketika bicara yang pertama itu bahasa dan sastra yang diajarkan. Bagaimana sang cantrik-cantrik tadi, sang santri-santri tadi ini belajar huruf Jawa, belajar bahasa, belajar huruf Jawa, ya membaca, ya menulis, ya. Terus setelah itu merangkai bahasa. Ini kan bahasa dan sastra, karena sastra Jawa itu terkenal tinggi nilai sastranya. Pantun itu juga sastra itu, pantun. Kalau pantun ini budaya Melayu. Oh, Melayu. Melayu. Kalau sastra Jawa ini meliputi gancaran. Gancaran itu mirip dengan dongeng. Setelah itu terus parian. Nah, parian itu mirip pantun. Parian. Terus itu mau copat dan sebagainya. Ini bahasa dan sastra. Nah, selain itu biasanya juga diajari tentang adat dan tradisi, bagaimana bercocok tanam. Sehingga cantrik-cantrik pada waktu itu atau santri ini biasanya kalau di Depok atau ke pondok tadi, ini kalau siang ini biasanya ke sawah. Sawahnya siapa? Sawahnya dari sang pondok pesantren tadi atau padepokan tadi. Di sana menanam padi, menanam sayur, menanam palawija. Untuk apa? Untuk makannya para cantrik-cantrik tadi. Juga di situ ada beternak juga. Karena sistem tanam Jawa dengan sistem pertanian sebagai contoh taruhlah orang Manado gitu, enggak sama. Ini kan termasuk adat dan tradisi, bagaimana adatnya orang Jawa itu bercocok tanam. Mulai dari miwit ya, terus membuat benih, terus metil ya. Ini kan tradisi-tradisi Jawa. Jadi cantrik atau santri ini kalau siang itu bertani. Setelah panen untuk siapa? Ya untuk mereka. Kan mereka juga butuh makan kan. Dan juga untuk gurunya, untuk organisasinya tadi. Karena kalau kita lihat pondok pesantren ya pada zaman dulu tuh rata-rata kan memang tanahnya luas. Kan mereka membuka hutan sendiri karena pada waktu itu. Nah, kalau saat ini kan sudah mulai ditertibkan oleh pemerintah ya. Pondok pesantren biasanya seperti itu. Cuman kalau akhir-akhir ini kan banyak pondok pesantren konsepnya itu kan uang. Ini mirip dengan konsep pendidikan kapitalisme. Masuk bayar uang sekian juta, tiap bulan bayar iuran pendidikan sekian juta, kan begitu. Ini konsep-konsep kapitalisme. Nah, kalau zaman dulu enggak. Konsepnya itu gotong royong. Sehingga
konsep pendidikan budaya Jawa pada zaman dulu sebenarnya maju sebenarnya. Karena semua orang yang penting dia punya niat belajar, dia bisa belajar. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan walaupun punya niat belajar, kalau nggak punya duit kan nggak bisa belajar. Ini yang diajarkan. Terus tadi ada tradisi itu seni Jawa. Sehingga seni Jawa itu banyak diajarkan di pondok pesantren. Setelah seni terus jagaraga. Ya, jagaraga itu apa? Jagaraga itu meliputi ilmu pengobatan, mengobati, dan ilmu bela diri. Terus juga mengajarkan tentang falsafah dan spiritual. Ini ajaran Jawa, sehingga orang-orang yang sudah lulus dari pondok pesantren ya dengan konsep Jawa ini, dia pulang ke kampung halamannya, dia bisa hidup mandiri. Kan dia dibekali bagaimana cara bertanam, cara berternak. Ini kan pekerjaan. Cara bertani, cara beternak diajarkan. Terus dia diajari tentang jagaraga, tentang ilmu bela diri. Otomatis dia juga di situ dia juga bisa menjadi pamong desa. Untuk jagaraga mungkin lebih pas di padepokan loh. Ini sebenarnya padepokan atau pondok pesantren itu sama. Sama. Itu konsep pendidikan Jawa. Kalau saat ini terpampang nama pondok pesantren tetapi tidak mengajarkan konsep Jawa, ya tentunya seharusnya itu salah. Nah, kalau di dalam papan namanya itu tertulis madrasah, nah itu beda lagi. Kalau kata madrasah, ini memang konsep dari budaya Arab. Kalau di dalam madrasah itu tidak mengajarkan budaya Jawa, ini juga bisa dikatakan ya salah, tapi juga dikatakan benar juga bisa, dikatakan salah juga benar. Kenapa? Namanya aja madrasah. Dia mengajarkan budaya Arab ya sah-sah saja. Tetapi ini juga salah. Kenapa? Seharusnya hukum alam bicara di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ya paling tidak kalau memakai nama madrasah, ya silakan mengajarkan budaya Arab, tapi dia juga tetap mengajarkan budaya Jawa. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Ini hukum alam. Tapi kalau tertulis pondok pesantren, seharusnya yang diajarkan adalah budaya Jawa. Mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa, karena namanya aja pondok pesantren. Katanya pondok itu bahasa Jawa, tidak ada di bahasa Arab pondok itu. Pesantren ya dari kata santri atau cantri. Bisa diketahui apa yang memulai kata-kata pondok pesantren, ternyata yang diajarkan itu budaya Arab. Awalnya dari siapa? Wah, itu yang kurang tahu saya, karena saya lihat saat ini kan seperti ini sudah salah kaprah gitu loh. Namanya tertulis di papan namanya pondok pesantren. Nah, tapi ketika kita masuk enggak ada di situ diajarkan budaya Jawa, apalagi melestarikan. Mengajarkan budaya Jawa aja tidak. Ini kan salah besar ini seharusnya. Kalau seperti itu seharusnya apa? Ya jangan pakai kata pondok pesantren. Pakai aja istilah madrasah. Itu pun kalau tidak mengajarkan budaya Jawa, ya juga salah. Kenapa? Hukum alam. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau mengatakan, loh ini kan ajaran kebenaran. Nanti dulu, kebenaran menurut versi siapa? Apakah ajaran Jawa itu jelek? Ya belum tentu. Jangan disclaimer. Jangan klaim sepihak. Karena rata-rata kan mereka kan cuman pembenaran sepihak, bukan kebenaran sejati. Ini yang harusnya disadari oleh lembaga-lembaga yang mendirikan pondok pesantren. Kalau Anda dengan lembaga Anda tidak mau mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa, seharusnya nggak usah pakai kata pondok pesantren. Oh, itu konsep pendidikan Jawa. Terus di dalamnya juga saya lihat juga belum tentu mereka memakai konsep pendidikan Jawa, karena di dalam
konsep pendidikan Jawa itu tidak mengenal apa istilahnya komposisi menghafal itu kecil. Ya ada menghafal, ya ada beberapa poin itu ada menghafal, tapi tidak dominan. Karena tadi saya katakan siang para cantrik ini tadi kan diajari beternak, diajari bertani, ini kan langsung praktek, tidak perlu menghafal. Pembelajaran menghafal ini sangat minim, tidak dominan. Nah kalau saya lihat akhir-akhir ini kan di dalam dunia pendidikan kita, ini kan rata-rata kan banyak menghafal. Sudah banyak menghafal, mata pelajarannya banyak sekali. Ini kan membebani otak anak-anak kita gitu loh. Sehingga saya sangat berharap ya mudah-mudahan termasuk video kita nantinya didengarkan oleh orang-orang dunia pendidikan untuk dirubah. Karena konsep pendidikan seperti itu cenderung akan mematikan. Mematikan apa? Mematikan nalar. Karena sangat dogmatis banget, harus menghafal. Bahkan kadangkala kalau hafal kitab suci ajaran ini masuk sekolah ini gratis ya, ini kan tanpa tes, ini kan juga tidak boleh sebenarnya. Ini kan kalau sangat tidak etis ya, apalagi itu dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Karena negara kita bukan negara agama, kita negara Pancasila. Kalaupun toh bukan sekolah negeri ya, tapi dia memakai kata pondok pesantren, itu juga salah kalau menurut kita. Kalau kita bicara jujur, kita bicara disiplin loh ya. Karena pondok pesantren ini adalah konsep pendidikan budaya Jawa. Kalau ada orang mendirikan lembaga pendidikan, tidak mau mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa, ya jangan pakai istilah pondok pesantren. Pakai aja istilah madrasah. Madrasah kan bahasa Arab, artinya juga sekolah. Tapi itu kan memang bukan budaya Jawa, silakan saja. Mengajarkan budaya Arab silakan saja. Mengajarkan huruf Arab silakan saja. Tetapi itu pun kena hukum alam loh seharusnya. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita semua mau memijak tanah Jawa, kenapa kita kok menjunjung langit Arab? Ini kan juga aneh itu, pengkhianatan tersendiri itu ini akhirnya. Kita mengkhianati di mana tanah kita pijak gitu loh. Padahal kita memijak tanah Jawa. Mohon maaf, kita kencing berak di tanah Jawa. Kita makan dari hasil bumi tanah Jawa. Kok kenapa kita mengkhianati tanah Jawa gitu. Inilah bibit-bibit kehancuran bangsa ini karena mengkhianati leluhurnya. Sehingga kita sangat berharap itu pendidikan saat ini diperbaiki. Jangan terlalu banyak menghafal dan jangan terlalu banyak mata pelajaran yang akhirnya membebani otak anak-anak kita gitu loh. Anak-anak kita itu kan sesuai dengan usianya itu kan kadang-kadang kala kan bermain. Nah saat ini kan anak-anak kecil ini ya, terutama di kota-kota gitu ya. Mereka umpamanya ketika bicara tentang tanaman ya, mereka nggak ngerti loh. Banyak anak-anak kota ini kalau main sekali waktu diajak ke desa nggak ngerti loh. Kalau itu padi, kalau itu tanaman apa nggak ngerti. Dia nggak ngerti kalau ini kadal, nggak ngerti. Nggak ngerti ini cacing, nggak ngerti. Dunia ini bangsa ini benar-benar seperti ingin dicerabut dari akarnya. Sehingga kembali ke tema kita, pondok pesantren seharusnya mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa. Kalau ada pihak yang mendirikan lembaga pendidikan, kok tidak mau mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa, ya jangan pakai istilah pondok pesantren. Karena itu konsep pendidikan Jawa dan itu bahasa Jawa. Silakan aja pakai istilah madrasah, karena dia mau mengajarkan budaya Arab gitu ya. Atau dia memakai istilah
apa namanya? Kalau perguruan itu. Sekul apa istilahnya bahasa Inggrisnya kan sekolah kan sekul ya, karena dia mau mengajarkan konsep pendidikan barat ya silakan, tapi jangan pakai pondok pesantren seharusnya, karena itu konsep milik kita, milik budaya Jawa. Entah itu yang mendirikan madrasah, entah itu yang mendirikan apa namanya istilahnya apa kalau istilah entah itu apa high school ya istilahnya high school kan sekolah tinggi ya apa yang mau mengajarkan konsep pendidikan Eropa silakan saja, tapi itu pun kita harus ingat hukum alam, di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung. Kalau kita mau memijak tanah Jawa, kita kencing berak di tanah Jawa, kita makan hasil buminya tanah Jawa, tanah Nusantara. Kok kita mau menjunjung langitnya Arab kan ya aneh gitu loh. Ini kan terjadi pengkhianatan kalau kita mau jujur dengan hati nurani kita. Yang bisa menjawab ya hati nurani kita masing-masing. Bukan mulutnya. Kalau mulutnya yang terlalu banyak alasan. Dengan pembenaran-pembenaran, bukan sebuah kebenaran gitu loh. Ya, ada lagi yang ditanyakan Mas Anto. Sistem mandala itu gimana? Nah kalau konsep mandala ini lama, apa namanya, konsep mandala itu terakhir kan ada pada zaman Majapahit ya, mandala ini. Mandala ini nampaknya kita perlu penelusuran ulang Mas. Saya juga sudah referensi saya juga belum begitu banyak tentang konsep pendidikan mandala. Tapi kalau dari kata mandala sendiri ini memang nampaknya sudah menuju apa namanya, konsep menengah ke atas. Jadi kalau padepokan atau pondok pesantren tadi ini kan mulai konsep dasar. Loh, mandala itu nampaknya sudah konsepnya menengah ke atas, mandala itu. Sehingga mandala ini nantinya adalah orang-orang dididik di situ. Itu nanti lulusan di situ itu akan siap untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Spiritual mungkin. Entah itu di bidang spiritual, entah itu bidang keprajuritan, entah itu di bidang kesehatan, mandala itu nampaknya sudah menengah ke atas. Barangkali mirip dengan lo sekarang ini perguruan tinggi. Nah, kata perguruan itu pun juga dari bahasa Jawa. Sehingga padepokan ini juga seringkali dikatakan peguruan. Peguruan itu kan perguruan. Kalau mandala ini kan kalau kita telusuri itu nanti misalnya lulus dari mandala itu siap jadi pemimpin. Entah kalau itu cara mengujinya itu gimana? Dari cantrik ke itu cara mengujinya, kalau kita kan sekarang kan pakai tes tulis. Nah, kalau dulu gimana? Kalau tes tulis itu kan akhirnya kan yang diandalkan hafalan loh. Nah, konsep Jawa hafalan itu ada, tapi tidak dominan. Hafalan itu kan lebih banyak prakteknya. Bertani, beternak itu kan banyak prakteknya gitu loh. Ketika kita bicara beternak kan nggak bisa dengan hafalan. Ya memang harus praktek gitu. Sehingga ketika kita bicara dari cantrik ya nanti disaring menjadi putut gitu. Ini harus menguasai beberapa pelajaran. Termasuk nanti dia harus menguasai pelajaran banyak jaga raga tadi. Jaga raga kan bisa bela diri, bisa pengobatan. Jaga raga, menjaga raga. Menjaga raga itu kan tidak harus bela diri ya, tapi juga pengobatan itu termasuk jaga raga. Konsep membuat bangunan arsitektur itu juga konsep jaga raga. Bagaimana orang berlindung dari panasnya matahari, dari hujan, dari angin ribut. Ini kan manusia butuh rumah, butuh pertahanan untuk menjaga raga.
Coba kita bayangkan kalau orang tuh nggak punya rumah. Ketika hujan dia kehujanan. Panas terik matahari dia kepanasan. Ada angin puting beliung ya, misalnya angin misalnya bukan angin puting beliung lah, angin besar. Dia kan butuh perlindungan. Dia juga harus menguasai itu. Terus setelah itu juga belajar tentang falsafah dan spiritual. Kalau seni suara itu apa aja? Nah, seni itu banyak, seni suara, seni lukis, ya, seni rupa. Karena dengan konsep budaya Nusantara seperti ini, otomatis seni rupa kan akan dibutuhkan. Entah itu melukis, entah itu ngukir, ya, memahat. Ini kan termasuk seni rupa. Nah, terus seni suara itu kan seperti nembang. Karena ketika bicara sastra, ada yang sastra lugu, ya. Sastra lugu itu dibaca apa adanya. Terus ada yang sastra itu untuk ditembangkan. Karena pembelajaran budaya Jawa rata-rata lewat sastra. Nah, ketika bicara sastra Jawa itu sangat tinggi. Ketika kita bicara sastra lain, kadang-kala kan suaranya kan mirip dan bisa kadang-kadang bisa diartikan berbeda. Nah, sastra Jawa juga begitu. Sastra Jawa itu kan, sebagai contoh gini, kita memahami kata karna, karno, ya, krono, karono. Ini mirip-mirip tapi artinya beda. Ini semua sastra Jawa. Karno, ini adalah telinga. Terus karono itu karena bukan. Akhirnya bahasa Indonesianya karena. Karena itu dari bahasa Jawa karono. Terus krono itu misalnya jalan atau sebab akibat. Ini kan berbeda. Karno, krono, karono. Ini berbeda artinya. Seperti mamanya kita membaca namanya lemper, lemper. Ini tulisannya kan mirip nih, lemper, lemper. Apa misalnya? Lemper apa itu? Lemper. Nah, lemper itu untuk nyambel. Uleg-uleg. Nah, itu lemper. Lemper itu makanan. Kalau lemper tahu saya. Lemper tahu. Nah, ini kan konsep pendidikan Jawa itu kan dari sastra itu tadi. Ya. Ini ada lagi ditanyakan Mas Anton. Ya. Kelulusan dari itu kebanyakan keluar itu jadi apa itu? Ya. Dari Jawa maksudnya. Kalau konsep pendidikan Jawa tadi dengan konsep pondok pesantren, ya, tentunya setelah lulus dari situ kan banyak pekerjaan. Karena kalau bagi yang menggeluti beternak ya dia bisa beternak. Dia menggeluti pertanian ya dia bisa bertani. Dia menggeluti pengobatan jaga raga dia bisa. Setahu saya kebanyakan itu tai dukun. Kebanyakan itu. Nah, kayaknya loh. Dukun ini kan juga budaya Jawa. Dukun itu artinya apa? Spesialis. Jadi orang jadi dukun zaman waktu itu suatu kehormatan loh. Bahkan sampai detik ini masih ada sisa-sisanya. Kalau Mas Anton pergi ke Tengger, loh jadi dukun tuh kehormatan Mas. Karena dukun itu artinya spesialis. Sehingga di dalam budaya Jawa ada dukun bayi, spesialis bayi. Dukun udan, spesialis misalnya mindah ke udan, pawang udan. Terus dukun sapi, spesialis tentang binatang sapi. Jadi dukun itu spesialis. Tapi sekarang kok mindsetnya berubah. Nah, itu kan yang berubah itu kan mindset manusianya, tapi makna bahasa kan tetap gitu. Nah, seringkali kadang-kadang orang itu
tidak punya spesialis apa-apa ngaku dukun, itu juga salah. Karena dukun itu artinya spesialis. Terus ada lagi yang ditanyakan Mas Anton? Apa ya? Belum Romo. Kalau belum ya kita akhiri, nanti biar penonton nanti bertanya di kolom komentar dan akan kita bahas pada season berikutnya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, bahasan kita adalah pondok pesantren seharusnya mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa, bukan budaya Arab. Karena kata pondok pesantren itu dari bahasa Jawa dan itu konsep pendidikan Jawa. Kalau ada pihak yang mendirikan dunia pendidikan ya, tetapi dia tidak mau mengajarkan budaya Jawa, melestarikan budaya Jawa, ya jangan pakai istilah pondok pesantren. Pakailah istilah madrasah. Pakai istilah school. School atau apalah pokoknya yang kata school ya. Kalau ada orang yang mendirikan lembaga pendidikan dengan konteks dan nama pondok pesantren, itu adalah konsep pendidikan Jawa. Harusnya mengajarkan dan melestarikan budaya Jawa. Dan di situ konsep pendidikan Jawa tidak banyak menghafal. Ada konsep-konsep menghafal tapi tidak dominan. Terus juga tidak terlalu banyak mata pelajaran yang membebani otak anak-anak kita, anak-anak kecil tersebut. Karena menghafal itu lebih cenderung mengarah pada dogmatis dan itu mematikan nalar. Kasihan anak-anak kita. Kasihan anak-anak kecil tadi. Harus terbebani otaknya padahal mereka masih kecil. Belum waktunya dia dibebani banyak hal. Mudah-mudahan bahasan kita mampu mencerahkan kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Rahayu. Rahayu.